Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin, khaliqul kulli syai'in fil alamin. La syarikalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da wa la rasula ba'da, amma ba'du. Puji syukur kehadirat Ilahi Rabbi yang mana telah memberikan kita beribu nikmat, baik nikmat iman, Islam serta ihsan. Sehingga atas karunia-Nya kita dapat kembali bergabung walaupun melalui Zoom meeting dalam rangka pelatihan MC sesi kedua. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik teman-teman sekalian, izinkan saya untuk membacakan kembali terkait tata tertib peserta pelatihan MC dalam ruang Zoom. 1. Disarankan menggunakan laptop atau komputer selama mengikuti kegiatan pelatihan. Jika menggunakan handphone, wajib berbentuk landscape. 2. Pelatihan Master of Ceremony dilaksanakan secara online pada tanggal 26 sampai 27 Agustus 2022. 3. Peserta wajib hadir dalam ruang Zoom meeting 10 menit sebelum acara dimulai. 4. Menggunakan pakaian yang sopan dan rapi. 5. Diwajibkan kepada peserta untuk menyiapkan buku serta alat tulis lainnya untuk mencatat materi pada malam hari ini. 6. Peserta wajib menyalakan kamera serta mematikan mikrofon selama pelatihan berlangsung jika tidak ada kendala. 7. Menggunakan fitur raise hand apabila ada hal yang ingin disampaikan atau ditanyakan. Dengan terlebih dahulu menyebutkan nama serta asal instansi. Baik teman-teman sekalian, pelatihan MC kedua ini dibagi menjadi rangkaian pertama narasumber memberikan materi, kemudian dilanjut dengan sesi tanya jawab yang insya Allah dengan durasi waktu kurang lebih 70 menit ke depan. Tentu pada malam hari ini pelatihan MC yang kedua tak kalah menarik dari yang kemarin karena pembahasannya akan lebih menjurus terkait pengaplikasian atau praktek Master of Ceremony. Baik, kita sapa dulu narasumber kita pada malam hari ini. Assalamualaikum Kak Ica. Waalaikumsalam, Anissa, sehat? Alhamdulillah. Kak, gimana Kak kabarnya Kak? Alhamdulillah sehat, Anissa. Baik. Karena sudah tidak sabar untuk menerima segudang ilmu dari narasumber kita pada malam hari ini, langsung saja kepada narasumber kita pada malam hari ini, Kak Muslihatus Sholihah Sofi An-Nur Rahman, STAI, MCHC, kami silahkan. Ya, baik teman-teman semuanya, terima kasih moderator kita pada malam hari ini. Seperti biasa, sebelum kakak mulai, kakak awali dengan kakak memberikan pantun di malam hari ini untuk rekan-rekan semuanya ya. Mohon untuk rekan-rekan bisa memberikan appreciate dengan mengatakan kata cakep bersama dengan jempolnya ya. Oke, siap-siap. Ke samudra naik kapal selam. Cakep. Udaranya panas dan juga lembab. Cakep. Kalau saya nanti memberi salam. Cakep. Jangan lupa hadirin menjawab. Cakep. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ala alihi washabihi ajmain. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Baik, bagaimana kabarnya rekan-rekan semua malam hari ini, sehat? Alhamdulillah, sehat Kak. Alhamdulillah ya. Semoga di malam hari ini malam minggu yang ceria ya. Tidak ada yang merana malam minggu hari ini ya, semuanya ceria, semuanya bahagia ya. Semuanya menatap masa depan. Jadi tidak ada malam minggu yang merana di kamar sendirian ya. Semoga lahir batin dalam kondisi yang bahagia. Ya baik, alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini di tanggal 27
ya. Di tanggal 27 ini kita dapat bertemu kembali dengan kondisi yang sehat dan juga bahagia di hari kedua, malam kedua ini, di mana untuk pelatihan sesi kedua ini yang semalam sudah kakak sampaikan, rencana kakak akan menyampaikan tentang personal grooming, personal hygiene, dan juga nanti kita akan coba teman-teman yang memang sudah kakak mintakan dari semalam untuk coba teman-teman skrip untuk MC dari mulai opening, isi, dan juga closing. Ya, baik, nanti teknisnya kalau ada yang ditanya boleh melalui moderator ya, jadi supaya lebih enak, efektif dan efisien juga. Jadi di moderator ya. Baik, Bapak Rahibudin sehat Pak? Alhamdulillah, mantap ya Pak ya. Luar biasa Bapak Rahibudin ini semangatnya semangat 45 Pak, semangat 17 tahun. Ya. Ya, jadi kita yang masih muda-muda ini seharusnya cemburu dan iri kepada Bapak Rahibudin ini. Beliau sudah senior tapi Masya Allah. Ya, semangatnya perlu kita tiru dan semangatnya masih sebesar ya pokoknya tidak terhingga lah ya di usianya yang sudah senior, tapi semangatnya masih semangat juang 45 ya. Kemudian untuk materi pada sesi malam hari ini seperti yang kakak sampaikan untuk personal grooming, sebentar ya, akan kakak share terlebih dahulu. Oke, sebentar. Jangan ngomong. Dia sendiri. Kelihatan ya teman-teman? Untuk materinya terlihat nggak? Terlihat Kak. Lihat Kak. Oke, saya belum slideshow. Sebentar, ini kemarin sudah konsep acara. Kita menuju ke day yang kedua ya. Untuk hari yang kedua, ini sebenarnya kalau kita pelatihan MC-nya itu offline, itu sangat-sangat enak sekali karena kita akan role play ya. Biasanya tuh kalau kakak di hari kedua itu akan langsung role and play semuanya. Sebentar ya. Itu contoh sebentar. Oke nih. Hari yang kedua itu personal grooming for MC ataupun for public speaker dan sebagainya itu sama. Bentar ya. Oke. Kelihatan ya teman-teman? Terlihat Kak. Ya. Oke. Sebelumnya kakak ingin tanya ya terhadap teman-teman semuanya. Kira-kira menurut teman-teman personal grooming itu apa sih? Personal grooming ada? Oke, sebelum kakak lanjutkan, kira-kira untuk kakak menyampaikan materi ini, mohon izin Mbak Anissa, ini untuk sesi kakak pemaparan materi berapa menit? Sampai jam berapa? Untuk penyampaian materi 40 menit Kak. Berarti sekarang jam 8 kurang seperempat. Berarti sampai jam berapa? Sampai jam setengah 9. 20 Kak. Setengah 9 kurang 20 menit ya? Kurang 10 menit. Oke, kurang 10 menit ya. Setengah 9 kurang 10 menit untuk penyampaian materi tentang personal grooming. Ya, baik, terima kasih. Rekan-rekan semuanya, boleh dong partisipasinya menurut teman-teman, menurut rekan-rekan, menurut Bapak Ibu semuanya, Mbak-mbak. Personal grooming itu apa sih? Silahkan. Kira-kira apa personal grooming? Ada yang tahu grooming itu apa? Dari Taufik Raishen Kak. Oke, silakan. Dari Mas Taufik, silakan. Oke Kak Ica, terima kasih atas waktunya Kak. Jadi personal grooming for MC itu adalah cara meningkatkan percaya diri Kak ketika kita berbicara di depan umum. Iya itu. Terima kasih Kak. Oke, terima kasih. Ada yang lain mungkin dari yang perempuannya, silakan. Apa kira-kira personal grooming itu? Ada? Oke. Ada tidak yang ingin menjawab? Saya Kak. Silakan. Siapa? Zana Kak. Dari siapa? Zana. Fajar. Bukan. Zana Kak, Zana. Zana. Oke. Faza ya, Faza ya? Zana. Oh, Zara. Ya, silakan Zara.
Sebenarnya kalau terkait tentang personal grooming itu ada kaitannya tentang penampilan diri, Kak. Jadi kaitannya kayak apa ya, kerapian, terus cara berpakaian, tutur kata, gitu-gitu sih, Kak. Oke, betul sekali. Jadi personal grooming itu pada dasarnya basically itu bagaimana cara kita itu memoles, bagaimana cara kita itu merawat kita punya diri dan penampilan kita. Jadi penampilan kita itu kalau kita ingin menjadi MC baik laki-laki atau perempuan itu memang ada attitude-nya, bagaimana cara kita grooming, ya, bagaimana cara kita grooming, baik nanti MC itu MC formal ataupun MC semi formal ataupun MC informal. Itu groomingnya itu berbeda, jadi jangan disamaratakan, ya, jangan disamaratakan. Nah, kenapa seorang MC itu, ya, seorang MC itu harus berpenampilan menarik? Kenapa seorang MC itu harus kemudian dia itu memperhatikan yang namanya penampilan dan juga groomingnya? Ya, karena orang memang, ya, orang itu tidak selamanya dilihat pertama, ya, tidak selamanya dilihat dari fisiknya, dari covernya, tapi tidak mengambil, ya, akan tetapi setiap seorang ketika kita bertemu dengan orang baru pasti yang terlihat itu adalah cover kita dulu. Maka kenapa kita harus menjaga penampilan kita, even itu di dalam penampilan kita sehari-hari, daily activity, ketika kita kuliah, ketika kita mengajar, ya, menjadi seorang guru, itu personal grooming kita harus diperhatikan. Karena apa? Kalau kita menjadi MC, tapi grooming kita itu tidak bagus, tidak sesuai dengan tempatnya, maka apa kata orang? Karena itu tadi yang kita menjadi MC itu adalah center daripada audiens yang ada di ruangan itu, ya. Oke, sekarang kakak akan berikan beberapa contohnya. Kalau kita berbicara masalah grooming, itu pasti ada pemilihan antara laki-laki dan perempuan. Jadi mana kira-kira jas laki-laki yang ketika dipakai pada saat dia MC formal atau semi formal ataupun informal, ataupun perempuan dari mulai baju baik hijab ataupun kalau yang tanpa berhijab itu rambutnya, oke. Kemudian apanya lagi? Kalau perempuan itu harus bermake up, make upnya juga harus yang nggak boleh yang bold, ya. Kalau kita untuk MC itu yang flawless saja, ya, yang ya nature lah, ya, yang natural. Oke. Nah, kakak lihat di sini, ya. Ini kakak berikan contoh personal grooming laki-laki dan perempuan. Ini kurang lebih, ya, ini adalah penampilan ataupun pakaian yang bisa kita gunakan ketika kita menjadi MC formal, ya. Kita MC formal bagi perempuan yang memang dia tidak berhijab ataupun dia berhijab, tinggal ini dipanjangkan dia punya roknya, itu bisa, ya. Ini standarnya untuk MC formal seperti ini. Kalau kita berhijab bagaimana, Kak? Ini kita fokus kepada perempuan terlebih dahulu, ya. Kalau ini yang tidak berhijab, ini sangat-sangat elegan. Jadi penampilan seperti ini itu outputnya kepada kita sebagai audiens yang melihat itu tidak ada dalam artian kesannya itu yang muncul itu adalah kesan elegan, ya, kesan elegan di sini. Ini, ya. Kemudian kalau sebentar, sorry. Nah, kesan elegan, ya, yang muncul di sini. Kemudian rambutnya juga dia diurainya harus yang rapi, atau kalau memang dia supaya lebih rapi lagi boleh diurai dan diberi jepit di sini supaya lebih rapi, ya. Nah, kalau untuk yang berhijab bagaimana, Kak? Boleh dengan grooming seperti ini, ya. Ini roknya kita panjangkan, boleh namanya rok clog A, ya, rok span A gini. Nah, kemudian untuk pakai kemeja di bagian dalam boleh pakai manset panjang atau kemeja di bagian dalam itu boleh seperti ini. Kemudian hijabnya boleh menutupi dada boleh atau kemudian dililitkan ke belakang juga boleh.
Ini standarnya untuk kita MC formal. Nah, untuk itu look yang dapat di sini kesan elegan karena dia menggunakan belt ini ya, dipakai belt ataupun ini sudah satu set daripada si blazer ini. Ini kalau untuk perempuan. Nah, untuk masalah aksesoris Kak, kira-kira boleh nggak kita pakai aksesoris? Boleh, tapi nggak boleh berlebihan. Ya, contohnya kayak gini. Nah, kalau untuk laki-laki standar. Jadi untuk laki-laki nih, untuk Mas Taufik, Pak Rahibudin ya, dan bapak-bapak yang lainnya, itu dengan menggunakan setelan jas seperti ini. Nah, ini lihat jasnya ini, celananya ini terlalu panjang ke bawah. Ini terlalu, kalau jalan kan keinjek ya. Nah, ini nggak boleh nih, ini tidak boleh. Jadi ini terlalu kepanjangan, boleh dilipat satu kali ke dalam, ini boleh. Supaya tidak terlalu panjang sehingga terinjak oleh sepatu ya. Nah, kemudian dasinya juga, pemilihan dasinya itu harus matching dengan setelan jasnya. Kalau bisa, kalau untuk MC formal itu jasnya harus yang senada. Warnanya juga warna-warna untuk ini ya, cowok-cowok mamba ya, cowok-cowok mamba, cewek-cewek mamba gitu ya. Bukan cowok cewek kue. Nah, kalau cowok cewek kue itu biasanya untuk acara-acara informal. Tapi kalau acara formal itu biasanya warna-warna cewek bumi itu coklat ya, kemudian mamba itu boleh hitam, boleh abu-abu itu, tapi nggak boleh warna-warna yang ngejreng, oranye, kuning itu nggak boleh. Kecuali kalau MC informal itu nggak masalah. Ya, dari pemilihan warnanya, kemejanya juga, dasinya juga harus pas. Ini dasinya biasanya itu nggak boleh lebih panjang daripada ikat pinggang laki-laki. Jadi nggak boleh melebihi itu. Itu nanti contoh yang salah ya. Oke, ini berarti celananya ini terlalu panjang sedikit, dilipat terlebih dahulu, dan sepatunya menggunakan sepatu pantofel. Ini juga sama heels. Pakai heels, Kak, saya tidak biasa pakai heels, nggak bisa. Kira-kira bagaimana? Berarti boleh pakai wedges ataupun setidaknya pakai flat shoes ya, nggak boleh pakai sepatu cat. Nggak boleh sama sekali, meskipun kita perempuan yang tomboy, mungkin ya, even kita itu perempuan tomboy, tapi pada saat kita diminta buat MC formal, tidak boleh menggunakan sepatu cat, itu dilarang ya. Minimal at least ya sepatu flat shoes lah ya, kalau kita nggak bisa pakai wedges ataupun heels ya. Oke, selanjutnya, nah kita akan lihat, kita akan mengenali bentuk tubuh wanita terlebih dahulu ya. Nanti setelah ini ada bentuk ada bentuk tubuh pria juga. Oke, kita akan mengenali bentuk tubuh wanita. Kak, kenapa kita kok sampai belajar ke bentuk tubuh kita? Yes, karena apa? Supaya nanti kita itu tidak salah dalam bergrooming, supaya kita tidak salah dalam berpakaian. Kira-kira bentuk tubuh kita ini seperti apa sih? Lurus dari atas ke bawah, ataukah kemudian tumbuhnya ke samping, atau tumbuhnya itu ke atas? Nah, kayak gitu-gitu harus kita ketahui. Nah, coba kita fokus kepada yang pertama. Nah, bagian yang pertama ini ya, hourglass ini adalah jam pasir. Ya, ini adalah tipe-tipe, nanti ada keterangannya di slide berikutnya. Ini adalah tipe-tipe perempuan yang memiliki tubuh di mana di bagian bahu ya, belakang ini apa bahu ya? Di belakang bahunya ini dia lebar dan juga di bagian pinggangnya juga dia lebar. Ya, ini hourglass. Oke, kakak akan ini penjelasannya. Wanita yang memiliki bentuk tubuh yang bagian pinggangnya sementara memiliki ukuran yang lebih kecil. Jadi bagian pinggang sama bagian pinggangnya, punggung sama pinggangnya itu dia sama-sama besar. Jadi kayak inilah proporsional lah ya, kayak gitu. Nah, kalau yang kedua tadi ya, yang ini itu adalah tubuh-tubuh body atletis, yang mana bagian dia punya pinggang itu lebih besar. Bagian punggungnya, dia punggungnya itu lebih besar karena dia tubuh-tubuh atletis, body atletis, perempuan yang biasa nge-gym, perempuan yang biasa olahraga dan sebagainya. Berarti atlet perempuan itu biasanya memiliki bagian
apa namanya, dia punya punggung itu lebih lebar daripada bagian bawahnya, ya. Nah, Kak, kalau ini bagaimana? Kalau ini kebalikannya, ya, yang ketiga ini triangle, ya, triangle ini kebalikan daripada yang kedua. Kalau yang kedua ini punggungnya ini lebih besar, ya, lebih bidang. Kalau ini dia punya pinggangnya itu lebih besar. Nah, tapi ininya kecil, punggungnya kecil. Nah, yang keempat ini lurus dari atas sampai bawah itu lurus. Jadi kayak orang bilang tuh kayak tiang listrik, ya, kayak ini kelingking dari atas sampai bawah itu ya udah lurus saja, kayak nampak tidak ada bodinya gitu ya. Itu untuk yang keempat. Dan untuk yang kelima ini adalah dengan bentuk oval. Oval itu berarti di bagian belakangnya itu agak melebar, kemudian dia akan full di bagian dia punya perut. Ya, di bagian dia punya perut. Nah, yang terakhir itu adalah diamond. Diamond dia di bagian, mohon maaf, di bagian pahanya dia juga agak lebar dan juga di bagian perutnya agak membesar, gitu ya, agak besar, agak lebar. Tapi kalau oval ini sama juga. Oke. Nah, ini tadi keterangannya ya. Sebentar. Nah, teman-teman bisa baca. Untuk yang triangle ini, wanita yang memiliki bentuk bodi di mana pinggangnya itu lebih lebar daripada bahu yang dan juga punggung. Nah, kalau diamond ini, wanita yang memiliki bentuk tubuh seperti berlian ditandai dengan lingkar pinggul yang lebih besar daripada bahu. Lingkar dada terhubung lebih kecil dan lingkar pinggang itu sedikit besar. Wanita dengan bentuk tubuh ini biasanya memiliki paha yang sedikit lebih besar, tapi lengannya itu ramping. Jadi bagian bawahnya lebih besar, tapi bagian pahanya itu dia ramping, gitu ya. Oke, nah sekarang sekarang bentuk tubuh pria. Kira-kira nih bentuk tubuh pria itu kira-kira seperti apa? Nah, ini trapesium. Lihat ya, trapesium itu kita lihat bentuk tubuh pria dengan posisi ini dia berbentuk trapesium. Lihat kita di bagian punya perut. Jadi ininya bidang, ya, lengannya, ya, bagian dadanya itu bidang. Nah, kemudian ke bagian bawahnya ini dia sedikit agak lebar, tapi tidak selebar nanti bentuk oval ataupun rectangle, ya, itu tidak begitu lebar. Ini bentuknya trapesium. Jadi dari atas ke sini. Nah, yang kedua ini bentuk segitiga terbalik. Nih, bentuk segitiga terbalik. Bagian dadanya bidang, ya, ke bawahnya perutnya itu kecil. Jadi kayak siapa? Aderai, ya, tipe-tipe Aderai, tipe-tipe siapa tuh lagi? Deddy Corbuzier. Nah, yang orang-orang suka nge-gym fitness itu tipe-tipenya kayak gini, bidang dadanya, perutnya itu kecil. Itu segitiga terbalik kayak gini. Ini yang kedua, ya. Nah, sedangkan ini yang ketiga, triangle. Ini kebalikan yang kedua. Yang ketiga ini dengan tipe segitiga sungguhan. Kalau ini kan segitiga terbalik. Kalau ini segitiga sungguhan. Atasnya itu tidak terlalu bidang, biasa saja, tapi kemudian perutnya yang melebar. Ya, ini perutnya lebar. Jadi perutnya yang melebar, atasnya agak kecil. Ini yang triangle. Nah, kalau rectangle bagaimana? Rectangle, Kak, ini berbentuk persegi. Jadi atasnya besar, bawahnya juga perut bagian di bawah pinggang ini juga besar. Jadi membentuk segi empat. Dan yang selanjutnya bentuk oval. Nah, ini yang lebih kan, atas bawah ini sama-sama besar atau biasa perutnya buncitnya udah kebangetan lah, ya, kayak gitu. Ini bentuknya. Nah, masing-masing dari ini, kenapa kemudian tadi kakak sampaikan bentuk tubuh wanita dan pria, supaya kita ini bisa tahu kira-kira kita ini masuk ke dalam body kita ini yang mana nih? Apakah yang pertama, kedua, ketiga, keempat, atau yang kelima? Karena itu nanti kaitannya dengan bagaimana baju yang kita gunakan. Nah, kalau ada laki-laki yang badannya itu bentuknya oval, ya, bentuknya oval ini, maka nanti laki-laki ini
ya si laki-laki ini ketika dia MC tidak boleh menggunakan kemeja dengan motif dia ke samping, nggak boleh, karena apa, nanti akan semakin lebar, ya akan semakin lebar. Tapi dia harus ke bawah, motifnya dia harus ke bawah supaya dia terlihat lebih ramping. Begitupun perempuan, nggak boleh menggunakan pakaian yang bahannya itu sangat jatuh, yang bahannya itu bahan jatuh, apa ya, kayak bahan-bahan jersey ya, yang bahan-bahan semi-semi jersey kayak gitu, yang benar-benar jatuh sehingga body kita itu akan terlihat lebih lebar gitu. Makanya knowledge yang saya berikan malam hari ini untuk bagaimana bentuk tubuh kita, baik laki-laki atau perempuan, kita itu harus tahu supaya nantinya kita bisa memilah dalam pemilihan baju untuk nanti kita perform, entah itu MC ataupun nanti kita menjadi seorang pembicara ya. Oke, selanjutnya. Nah, ini kita kalau untuk acara formal nih. Ya, kalau kita untuk acara formal. Nah, ini untuk pakaian formal kalau tanpa hijab ini sebagian elegan ya, mengandung kesan elegan. Nah, ini untuk acara formal yang namanya roknya itu tidak boleh 1 jengkal, maksimal itu 1 jengkal di atas lutut kayak gini. Contoh yang pertama, ini 1 jengkal di atas lutut. Tidak boleh lebih dari 1 jengkal, karena nanti kesan yang hadir itu sudah lain, sudah bukan elegan lagi. Ya, ini kalau perempuan ini tanpa hijab. Kak, kalau berhijab bagaimana? Nah, kalau berhijab boleh ini dengan menggunakan rok ini atau rok yang span panjang. Kak, boleh nggak kemudian pakai roknya itu rok yang apa namanya payung ya, model-model payung atau rok-rok saat ini kan kayak prisket-prisket gitu ya. Itu nggak apa-apa, tidak apa-apa, tapi pilihlah bahannya itu yang jatuh, karena ada bahan yang agak kasar tapi dia nggak jatuh gitu, maka itu akan membuat kita itu semakin lebar kalau pakai rok prisket gitu. Jadi kalau memang badan kita sekiranya tidak begitu tinggi ya, badan kita tidak begitu tinggi, maka sebaiknya menggunakan rok-rok yang span, jangan rok-rok yang lebar. Karena ketika roknya itu seperti rok prisket ya, kemudian rok-rok yang payung yang melebar ke samping, maka kita semakin terlihat kecil, terlihat pendek gitu ya. Nah, ini yang kedua, contoh yang kedua, ini kan warna-warna cewek-cewek bumi ya kan. Nah, coklat, kemudian denim, ini kan biru denim, kemudian ini broken white. Nah, kalau dipanjangkan kan itu alangkah sangat elegannya. Nah, pemakaian aksesoris juga boleh, menggunakan aksesoris kalung secukupnya aja. Jadi jangan sampai aksesorisnya sampai yang membuat akhirnya audiens itu justru bukan fokus kepada materi kita, tapi kemudian audiens itu fokusnya kepada apa? Kepada perhiasan kita, kepada kalung kita, cincin kita banyak banget kayak gitu. Nah, jangan sampai fokusnya itu beralih ke situ ya. Nah, kalau laki-laki juga sama. Nih Pak Mas Taufik, Pak Rahibudin juga sama kayak gini. Ini untuk pemakaian setelan jas yang untuk acara formal. Nah, ini adalah penjepit dasi. Kenapa Kak Ica, Mbak Ica, kenapa harus pakai penjepit dasi? Yes, karena supaya ketika nanti kita bergerak, kan menjadi MC itu harus mobile, kemudian harus proaktif, harus sigap, supaya dasinya nggak miring-miring, tidak miring kemana-mana, maka dijepitlah dasinya supaya dasinya nggak ke kiri dan nggak ke kanan ya. Oke, nah ini kancing juga ya, ini kan ada 2 kancing nih Mas Taufik, Pak Rahibudin nih. Jadi kalau pas kita berdiri, pada saat duduk ya, pas kita berdiri itu dibuka 1 kancingnya, ya dibuka 1. Atau Kak, selama kita buka semuanya nggak apa-apa, silahkan. Sekiranya memang suasananya sudah lebih santai, maka boleh dibuka dua-duanya. Ya, ini settingannya seperti ini. Semua Kak, pada saat awal acara boleh saya pakai jas, tapi sudah pertengahan boleh nggak saya lepas jasnya? Saya cuma pakai face atau rompi di dalamnya, boleh nggak? Boleh. Ini masih juga dalam
kategori MC formal. Jadi jasnya dilepas, hanya ada kemeja, dasi dan juga face di sini ya. Nah, ini dasinya ini maksimal itu sampai sini. Tidak boleh lebih daripada kita punya ikat pinggang. Itu nggak boleh lebih. Ya, pemilihan dasinya juga tidak boleh. Pemilihan dasinya itu juga tidak boleh yang norak. Nah, warna-warna elegan kan, warna-warna elegan seperti ini. Itu. Dan sepatunya juga harus sepatu pantofel. Tapi kalau acara semi formal boleh menggunakan setelan jas, kemudian kita menggunakan sepatu cat atau sepatu casual itu boleh. Karena sekarang eranya kalau kita sering melihat ya, setelan jas yang biasa kita gunakan itu biasanya bisa juga digunakan bawahnya itu dengan menggunakan sepatu-sepatu cat atau sepatu-sepatu yang berbau semi formal ataupun informal. Ya, gitu. Oke. Selanjutnya, nah, kalau jam tangan, nah, oke. Ini juga sekali lagi ini kemeja, ini kan kemeja dalam nih. Ini juga nanti ketika kita pakai itu tidak boleh terlalu panjang. Jadi ini paling hanya 1,5 cm boleh terlihat keluar daripada jas kita. Ya, keluar daripada jas kita. Jadi kalau nanti jas kemejanya itu terlalu besar, berarti Bapak Rahibudin dan juga Mas Taufik itu harus beli yang namanya pengikat. Jadi bentuknya itu kayak karet, kayak gelang tapi elastis, nanti taruh di sini. Jadi dia akan menjepit kemeja, dia akan naik ke atas kemejanya. Jadi pada saat kita menggunakan jas, kemeja ini nggak turun, tapi tetap sustain di sini. Sehingga lengannya itu tidak kepanjangan. Jadi lengannya itu maksimal itu harus segini. Pas apa ini mata, ini kan ada mata pas ini ya benjolan tangan ini apa sih namanya? Nah itu tidak boleh lebih dari itu. Ya, tidak boleh lebih dari ini yang namanya kemeja bagian dalam. Kalau lebih sampai sini, ya kalau lebih sampai sini, berarti harus kita tarik kemejanya. Makanya harus pakai seperti gelang, itu ada kok di aksesoris kita beli, seperti gelang, elastis, maka nanti kemeja kita itu akan tertarik ke atas. Sehingga pada saat kita menggunakan jas, itu kemejanya tidak akan turun. Ya, tetap sustain sehingga maksimal batasannya sampai sini. Ya, oke. Selanjutnya, nah pada saat kita menggunakan jas itu hindari yang namanya meletakkan dompet, handphone itu di saku celana ini, karena itu nanti akan terkesan apa namanya celananya itu bagian pahanya itu jadi melebar gitu, jadi tidak rapih lah. Itu jadi letakkanlah dompet itu di bagian belakang. Itu kan biasanya belakang itu ada saku ya, ada pocketnya. Nah boleh kita letakkan dompet itu di bagian pocket belakang ya. Oke, selanjutnya. Nah, ini kalau kita untuk acara non formal. Ya, kalau untuk acara non formal seperti ini. Nah, boleh kita acara non formal tuh kayak gini. Ini standarnya, boleh kemudian kita menggunakan hijab. Ini udah oke nih, atau menggunakan rok boleh Kak, rok payung atau kemudian menggunakan rok span boleh. Kayak gini ini standar untuk acara-acara semi formal ya, untuk acara-acara semi formal oke. Ini juga yang laki-laki untuk acara-acara semi formal tanpa menggunakan jas boleh. Jadi kalau di awalnya acaranya itu formal, kemudian di tengah-tengah itu acaranya sudah semi formal, boleh kemudian jasnya kita buka supaya lebih santai ya, supaya lebih santai lagi. Nah, ini juga ini dasinya agak kepanjangan nih. Dasinya itu tidak boleh melebihi daripada gesper kita. Ya, boleh kemudian tidak menggunakan dasi juga tidak masalah ya. Oke. Selanjutnya, nah ini yang casual. Nah, ini contoh yang casual ya. Contohnya kita MC dengan menggunakan pakaian-pakaian ataupun bekerja menggunakan profesi kita. Ini pakaian-pakaian yang casual seperti ini. Gitu ya, kemejanya itu lebih ke kemeja slim fit yang untuk laki-laki. Yang perempuannya juga dengan setelan blazer untuk acara casual. Dari bahannya itu sudah terlihat kalau pakaian yang digunakan itu adalah pakaian casual ya. Oke, selanjutnya, nah ini kemeja pria. Nah, untuk kemeja pria ini perlu diperhatikan ya, untuk attention bagi para laki-laki, pria, bapak semuanya. Di sini kemejanya ini kan namanya jahitan pas ujung bahu ya.
maka garis jahitan sambungan tepat berada di ujung bahu ini. Jadi tidak boleh dia naik ke sini. Kalau dia naik berarti ini kemejanya kesempitan. Ya, atau tiba-tiba garis jahitan ini turun sampai sini. Berarti kemejanya kebesaran. Ini nggak boleh. Makanya harus pemilihan kemeja itu disesuaikan dengan kita punya bentuk body ya. Kemudian nih, ini antara satu kancing dengan kancing yang lain, ini kan ada space dong, maka tidak tertarik keluar saat dikancing. Jadi pada saat ini dikancing, bagian yang space antara kancing satuan dengan kancing yang dua itu tidak boleh tertarik. Karena kalau tertarik, maka ini nanti akan melompong, akan kelihatan. Ya, ini nanti akan kelihatan. Nah, itu akan mengurangi kesan elegan. Dan di sini tidak menggelembung saat dimasukkan ke dalam celana. Makanya harus sangat rapi dan harus sangat teliti dalam memasukkan kemeja ini. Jadi jangan berantakan di sini. Jadi harus dimasukkan dengan rapi supaya tidak menggelembung. Dan ini tadi ujung kerah lengan jatuh tepat di pangkal pergelangan tangan. Yang tadi saya sampaikan. Di pangkal pergelangan tangan tidak boleh kurang terlalu cingkrang, maka kemejanya kekecilan, atau terlalu panjang kemejanya kebesaran. Ya, ini untuk standar grooming laki-laki kemejanya. Selanjutnya nih kalau perempuan, ini ya panjang rok itu paling pendek adalah sebentar ya ini tadi ya. Jadi nggak boleh ini kemudian naik sedikit tuh nggak boleh. Jika lebih wajib menggunakan stocking. Jadi kalau seumpama ini lebih pendek berarti wajib menggunakan stocking. Pilihlah motif yang sesuai dengan bentuk tubuh dan perhatikan tinggi belahan kalau memang ada belahannya ya. Tapi kan kalau kita mayoritas di sini semuanya berhijab, jadi bisa menggunakan long dress, bisa menggunakan long coat, ataupun bisa menggunakan celana berbahan kulot untuk acara formal, blazernya blazer formal itu juga bisa ya. Oke, selanjutnya, nah ini pemilihan celana pocket ya. Saku dan juga lipatan. Ini harus rapi nih kita lipatan laki-laki ini. Jadi jangan amburadacak, makanya harus dilihat lipatan-lipatan kayak gini, makanya harus disetrika gitu ya. Kalau ada lipatannya kayak gini itu harus disetrika, harus diperhatikan. Nah, ini harus diperhatikan lipatan-lipatan seperti ini karena ini akan sangat mengganggu bagi orang-orang yang visual ya. Oke, selanjutnya, nah ini kalau tubuh bentuk tubuh kita kecil ataupun kurus, nah maka menggunakan baju-baju yang kayak gini ya, baju-baju yang seperti ini. Nah ini boleh kalau kita kurus berarti motifnya itu penyamping atau kotak-kotak, jangan ke bawah. Kalau ke bawah berarti lebih kurus lagi kita. Nah kalau bentuk tubuh kita kecil atau tinggi, nah ini kan boleh kemeja-kemeja yang seperti ini bentuk tubuh kita yang tinggi. Nah ini contohnya. Bentuk tubuh kita yang agak lebar ataupun agak berisi ya, menggumpal. Nah, pakainya pakaian-pakaian seperti ini. Ini kan bahannya tidak terlalu jatuh, tapi dia kesannya itu kesan elegan. Atau kalau pakaian-pakaian yang semi formal atau informal acaranya boleh dengan pakaian seperti ini. Atau boleh ini atau ini. Jangan menggunakan pakaian yang kayak gini ya. Itu dilarang. Karena apa? Terlihat kita semakin lebar. Karena ini bahannya itu bahan apa sih ini namanya? Ini bahan semi-semi jersey yang apa gitu ya. Jadi sangat jatuh banget ini, maka kesannya kita lebih lebar karena bawahnya sudah menggunakan rok juga atau long dress. Jadi kalau bisa menggunakan kulot supaya kita terlihat lebih ramping. Nah, laki-laki juga ini nggak boleh. Ini kalau bentuk tubuhnya agak gemuk, nah pemilihan kemejanya harus ke bawah. Ya, pemilihan kemejanya nih, ini kan listnya kan penyamping nih. Nah, ini dihindari, maka carilah kemeja yang listnya itu ke bawah. Nah, yang kedua kenapa dilarang? Karena ini bentuknya kotak-kotak. Kalau kotak-kotak juga sama, membuat laki-laki itu terlihat lebih terlihat lebih berisi menggumpal gitu ya. Dan kemudian dia dipakaikan dasinya seperti ini. Maka gunakanlah yang motifnya itu ke bawah. Ini terlalu ramai. Kalau kotak-kotak kayak gini itu terlalu ramai. Jadi kalau untuk acara-acara semi formal, untuk acara formal itu kurang tepat. Tapi gunakanlah kemeja-kemeja yang dia motifnya itu ke bawah.
Ya, dia motifnya ke bawah, salurnya itu ke bawah tapi tidak menyamping, gitu ya. Oke, nah ini kalau untuk batik juga sama, pendeknya juga sama seperti tadi rok ya. Oke, nah ini juga sebelum pakai kemeja itu juga diharuskan memakai yang perempuan itu pakai, silakan pakai tank top namanya ya, atau kaos dalam. Yang laki-laki juga sama. Dan tapi yang menyerap keringat, yang kaos dalamnya itu bisa menyerap keringat. Supaya apa? Ketika nanti kita berkeringat, keringat itu tidak akan cepat menempel di kemeja kita. Ya, event itu mungkin acaranya di outdoor, gitu ya. Oke. Nah, ini coba untuk mengecek suatu hal yang sangat harus kita perhatikan. Tidak boleh bernoda bajunya itu, tidak boleh bau dan berlubang. Ini teman-teman bisa baca ya, insya Allah bisa baca, nanti saya share juga untuk materinya. Nah, ini kakak juga share bagaimana cara untuk mencuci pakaian. Pakaian itu tidak semuanya itu kemudian dicuci dengan deterjen. Lihat bahan pakaian itu dari apa, jilbab kita itu dari apa. Ada kalanya yang boleh kita pakaikan deterjen, ada kalanya yang enggak. Ada kalanya yang cuma dikucek sedikit, tidak harus dimasukkan ke dalam mesin cuci. Karena kalau semuanya kita masukkan mesin cuci, maka akan cepat rusak. Maka diperhatikan. Begitupun ketika menyetrika pakaian itu dibalik, ya. Jadi dibalik baru kita setrika. Jangan pas luarnya, karena kalau nanti terjadi apa-apa kan luarnya langsung. Tapi kalau dibalik itu akan lebih meminimalisir kerusakan, ya. Nah, ini cara-cara untuk berapa lama menyetrikanya, berapa lama mencucinya, ya, sudah kakak berikan. Nah, ini untuk semi formal nih untuk teman-teman. Kalau boleh teman-teman yang berhijab, ini buat acara-acara semi formal boleh. Kalau teman-teman suka pakai sepatu boot, boleh silakan gunakan sepatu boot, ya. Atau mau pakai heels, semi heels seperti ini juga boleh, ya. Atau model-model seperti ini ya. Ini sangat-sangat elegan untuk acara-acara semi formal, gitu ya. Oke, pas kan? Oke. Jam 8:30 kurang 10 menit. Terima kasih. Itu materi dari kakak. Untuk sesi yang berikutnya kakak kembalikan ke moderator. Alhamdulillah untuk materi di personal grooming ini sudah bisa kita akhiri karena waktunya sudah tidak cukup. Jadi ya tidak kakak lanjutkan ke untuk personal hygiene itu, nanti kita akan menyusul next kesempatan ya. Oke, terima kasih banyak. Silakan Mbak Anissa. Baik, terima kasih Kak Ica. Selanjutnya dipersilahkan bagi teman-teman yang ingin bertanya untuk mengaktifkan raise hand, kemudian menyalakan mikrofon. Dipersilahkan bagi teman-teman yang ingin bertanya. Silakan yang mau bertanya. Silakan Pak Rabihudin, silakan. Tadi yang Ibu ya, tadi yang disinggung itu kan baru lebar badannya Bu. Bagaimana kalau tinggi pendeknya itu Bu? Berpakaiannya gimana Bu? Terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Jadi kalau kita termasuk yang memiliki badan yang tinggi Pak ya, tingginya itu contohnya let's say Bapak itu tingginya bisa lebih dari 175. Itu kan tinggi yang kalau bagi laki-laki Indonesia itu kan sudah sangat tinggi ya. Nah, berarti hindari pemakaian kemeja yang slim fit. Nah, slim fit itu kemeja yang pas body gitu Pak. Nah, kemeja yang pas body itu dihindari. Jadi supaya tidak terlihat lebih kecil lagi, maka gunakanlah kemeja yang agak lebar sedikit, yang ada space-nya, supaya terlihat agak lebar. Jadi tidak semakin tinggi karena kita sudah tinggi. Karena kita sudah tinggi, bahkan tingginya itu sudah di luar daripada tingginya laki-laki di Indonesia, maka dalam pemilihan kemeja itu boleh kita menggunakan kemeja yang motifnya itu ke samping kalau kita tinggi.
Tapi kalau kita melebar ke samping, itu gunakanlah pakaian yang ke bawah untuk motifnya. Ya, jadi kalau kita sudah sangat tinggi, maka pakaiannya atau kemejanya itu ada yang sedikit ada space-nya. Itu Pak Rabiuddin. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama Pak. Silakan ada lagi Mbak Bella. Silakan Mbak Bella Oktaviani. Oke. Assalamualaikum Kak Ica, selamat malam. Mohon maaf agak ramai di sini di tempat saya karena hujan dan yang lainnya. Saya ingin bertanya, kalau seandainya jadi MC itu kan memang harus percaya diri ya, tapi kalau seandainya kita dipasangkan dengan partner yang satunya dia udah pro jadi MC, tapi yang satunya itu masih newbie gitu. Jadi untuk mengikuti alurnya si partner yang udah pro ini, biar nggak kelihatan banget newbie-nya itu kayak gimana ya, Kak Ica? Itu aja sih. Makasih. Oke, terima kasih. Mbak Anissa bisa langsung dijawab ya? Ya Kak, silakan Kak. Oke, terima kasih untuk Mbak Bella pertanyaannya. Kak Ica, bagaimana sih kalau kita MC berpartner atau duet dengan lawan MC kita, let's say dia lebih senior daripada kita, dia lebih berpengalaman daripada kita. Jadi saya punya guru ya, salah satu guru MC saya itu adalah Kak Yang, yaitu teman biasa saya duet kalau pas MC. Jadi beliau pernah menyampaikan kalau kita merasa ya partner MC kita itu lebih senior daripada kita, maka kita harus banyak belajar kepada partner itu. Dan setelah itu kita belajar, kita minta coba untuk dibimbing. Kak, saya ini baru Kak, jujur saya baru di sini. Jadi minta tolong untuk Kakak bimbing, saya bisa berpartner MC dengan Kakak. Gitu ya. Nah, kalau kita lebih senior, semua kita dipartnerkan dengan orang yang baru nih, sedangkan kita ini udah senior. Maka kita harus pintar merangkul dia. Sehingga apa? Karena ketika kita MC, itu harus muncul yang namanya chemistry. Harus muncul yang namanya feel. Nggak boleh salah satunya itu lebih show up, itu nggak boleh. Karena kita MC berpartner. Bukan untuk kita bersaing kompetitor. Tapi kita berpartner untuk sama-sama mensukseskan acara kita yang kita bawakan. Jadi nggak boleh saling ingin menunjukkan diri kita ataupun show up. Maka dari itu, kalau partner kita itu lebih senior daripada kita, maka tunjukkan bahwasanya kita minta untuk dibimbing. Terus terang saja, tidak masalah. Maka dia akan lebih aware kepada kita. Tapi kalau kita lebih senior, jangan kemudian kita mengintimidasi junior kita yang baru saja MC, tapi kita angkat dia, kita bimbing dia, sehingga terjadilah chemistry pada saat MC. Karena ketika kita MC duet itu tidak gampang loh menciptakan chemistry. Tapi lama-lama itu kalau kita sering, dulu kakak waktu awal-awal dengan Kak Yang MC, itu juga kakak banyak belajar dengan Kak Yang. Jadi tidak kakak terus yang berbicara, tidak ada kalanya Kak Yang. Ya, itu dari 8 tahun yang lalu. Alhamdulillah sampai sekarang. Jadi begitu diminta buat MC, ya sudah tercipta kita punya chemistry. Gitu ya. Begitu Bella. Dan kalau perlu sebelum nanti kita perform, boleh belajar untuk GR kalau memang kita baru diduetkan untuk menjadi pasangan MC. Bolehkah kita coba yuk Kak GR kayak gitu nanti? Oh ya, satu lagi, kalau kita MC kan dua-duanya kita pegang cue-card ya, baik kita ataupun partner kita. Nah, supaya nanti tidak tumpang tindih, di awal itu harus kita beli notes. Nanti salam kita bareng. Oke, nanti kita bareng ya. Sumama, Bella dan Agus. Nanti yang terhormat 1 2 3 oh berarti Bella. Setelah itu 4 5 Agus, 7 8 Bella, 9 10 Agus. Nah, nanti yang polsapaan hadirin yang berbahagia, kemudian yang puji syukur kehadirat Allah atau Tuhan Yang Maha Kuasa siapa? Cuma Bella. Kayak gitu. Itu harus dicatat di cue card.
Maka cue card itulah sebagai panduan. Jadi harus kita itu benar-benar full briefing bersama dengan partner MC kita. Kita tidak boleh ingin menjadi yang lebih terlihat atau show up lebih, itu nggak boleh. Karena kita berpartner bukan berkompetitor untuk sama-sama mensukseskan kita punya acara. Gitu. Ya, Bella ya. Baik Kak Ica, terima kasih jawabannya. Oke, sama-sama Bella. Silakan mungkin Mbak Anissa ada lagi? Selanjutnya ada dari Saudara Taufik, Kak. Silakan Mas Taufik. Terima kasih Kak Ica atas waktunya. Jadi gini Kak, kan saya MC dari dulu itu pakai batik terus ya Kak. Terus itu batiknya tuh lengan panjang. Nah itu tadi di gambarnya Kak Ica itu kan apa ya? Batiknya itu kan lengan pendek. Nah itu saya belum pernah kalau pakai batik lengan pendek kan. Kalau saya itu MC itu kadang semi formal sama non formal itu pakai batik. Nah itu saya minta pendapatnya ini Kak, untuk kalau pakai batik itu bagusnya di acara semi formal atau non formal, dan mungkin yang lebih baiknya di acara yang seperti apa gitu Kak. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih Mas Taufik. Jadi batik itu kan memang itu adalah salah satu pakaian tradisi Indonesia yang memang itu sudah go internasional. Nah, kalau berbicara batik, itu sebenarnya pakaian batik itu kita gunakan di mana saja itu sudah menjadi pakaian semi formal. Jadi kalau semua Kak Ica, boleh nggak saya acara wedding itu nggak usah pakai jas lah, kayak kok panas, pakai batik aja, boleh. Cuma untuk acara wedding kita diminta MC buat acara wedding, resepsi, akad nikah, pakai batik boleh, nggak masalah. Kak, seumpama kita untuk acara, karena kan pasti ketika kita diminta menjadi seorang MC, pasti nanti kita tanya sama panitianya, PIC-nya, ada dress code khusus atau tidak. Itu wajib kita tanyakan. Mbak, Mas, ada dress code khusus tidak untuk acara nanti? Mungkin ada yang khusus gitu. Enggak aja Mbak, enggak ada kok. Pokoknya standar ini aja untuk acara formal atau semi formal. Nah, kalau berbicara standar semi formal, itu pasti menggunakan setelan jas. Boleh nggak nanti Mbak, saya menggunakan batik? Jadi harus konfirmasi dulu, harus konfirmasi. Oh, kalau pakai batik mungkin kalau di hari yang kedua ya Mas, mungkin semua acaranya 2 hari, hari yang pertama boleh menggunakan jas, nanti hari yang kedua boleh menggunakan batik. Jadi sebenarnya batik itu bisa kita gunakan untuk semua jenis acara. Ya, untuk semua jenis acara. Untuk kita wedding pernikahan, untuk MC wedding itu boleh, untuk acara semi formal contohnya itu untuk acara launching buku atau pelatihan atau ada training atau kita menjadi narasumber menggunakan batik, oke, tidak masalah. Nah, Kak, batiknya lengan pendek atau lengan panjang? Kalau kita acara formal, semi formal, maka upayakan batik kita itu adalah batik yang panjang. Jadi jangan menggunakan batik yang pendek. Ya, tapi pakai batik yang panjang. Dan biasanya batik itu untuk acara formal dan semi formal. Kalau informal itu jarang menggunakan batik. Karena casual, ya, karena casual. Dan kalau pakai batik itu jangan dimasukkan ke dalam celana, karena banyak kakak temukan sudah laki-laki itu pakai batik, tapi kemudian batiknya itu dimasukkan ke dalam celana, lucu. Itu salah, itu groomingnya. Jadi kalau kita menggunakan batik itu harus di luar. Ya, harus dulu, jadi nggak boleh dimasukkan, bukan seperti kemeja cara penggunaannya, gitu. Ya, Mas Taufik. Jadi kalau selama ini mungkin Mas Taufik sudah menggunakan batik, it's okay. Tapi mungkin sesekali bisa divariasi dengan menggunakan kemeja. Diupayakan juga kemejanya kemeja yang panjang, jangan kemeja yang pendek. Kemeja panjang, nanti ada rezeki lagi beli dasinya. Ada rezeki lagi, oh beli jasnya, jas-jas yang formal atau buat acara semi formal. It's okay. Itu merupakan investasi. Jadi kalau kita ingin menjadi MC yang profesional, kita memang harus berinvestasi. Jadi kita dapat semua, kita ngumpulin dapat sekian, coba searching di Shopee atau di Tokped harga-harga setelan jas itu berapa gitu. Itu it's okay, nggak masalah. Jadi itu namanya investasi.
investasi untuk diri kita. Karena apa? Karena nanti kedepannya itu kalau kita aware dengan diri kita berinvestasi, orang itu juga tidak akan sungkan-sungkan membayar kita itu dengan bayaran yang fantastis. Karena apa? Itu tadi, MC-nya keren, groomingnya juga bagus, acaranya jadi meriah. Jadi dia minta bayaran sekian, oke, saya keluarkan, gitu. Ya, itu bonusnya, gitu. Mas Taufik ya. Baik Kak Ica, terima kasih Kak atas masukannya. Ya, terima kasih. Silakan Mbak Anissa, ada lagi mungkin? Silakan bagi teman-teman yang ingin bertanya untuk mengaktifkan raise hand. Ada yang mau ditanyakan personal grooming ataupun personal hygiene ya? Oh ya, tambahan juga dari kakak untuk personal hygiene juga. Kalau kita menjadi center oleh audiens, maka kita harus cek kita punya kuku. Jadi kukunya itu juga nggak boleh hitam-hitam. Ya, kalau kuku kita panjang harus dipotongin tuh kukunya. Jadi MC pembicara itu nggak boleh kukunya panjang, apalagi sudah panjang hitam pula kan. Itu maka ketika orang lain lihat itu akan, kok MC-nya kukunya hitam ya gitu. Kukunya panjang hitam pula, itu kan berarti terlihat kalau kita itu tidak merawat kebersihan diri kita. Dan satu lagi satu lagi itu perihal ini, mohon maaf, perihal produksi keringat ya, produksi keringat kita ya, bau badan harus juga kita aware. Karena apa? Kalau sekiranya kalau laki-laki atau perempuan yang produksi keringatnya itu banyak ya, itu biasanya kemejanya itu akan cepat basah. Makanya itulah kenapa gunanya itu harus menggunakan pakaian dalam, harus menggunakan kemeja dalam. Dan juga, mohon maaf, mungkin bagian ketiaknya juga harus dibersihkan. Supaya apa? Supaya tidak nanti muncul kuman-kuman itu. Harus pakai deodoran, ya. Mungkin kalau bulunya panjang-panjang harus dipotong, karena itu nanti akan memunculkan bakteri. Nah, ketika sudah munculkan bakteri, maka itu akan menjadikan produksi kita, baju kita itu maka akan basah, kemudian keluarlah aroma badan kita yang kurang sedap. Nah, itu nggak enak kan? Masa orang deket-deket, MC-nya bau badan, MC-nya bau keringat, kan nggak enak banget. Sedangkan kita ini dilihat oleh orang banyak, tapi kita malah bau badan. Itu harus kita jaga. Jangan sampai kita bau badan. Setelah itu kita pakai parfum, ya, pakai parfum yang mana parfumnya juga jangan terlalu yang strong. Kalau untuk perempuan ada pemilihannya. Kira-kira kalau buat acara indoor atau outdoor atau musim-musiman gitu ya, semua musim panas, musim semi, musim gugur gitu kan. Nah kayak gitu kalau di luar tuh parfumnya beda-beda. Nah karena di Indonesia ini tropis, jadi semua jenis parfum itu bisa. Tapi diupayakan jangan terlalu yang strong untuk perempuan. Karena begitu strong, maka itu akan menarik perhatian laki-laki. Jadi yang smooth saja. Yang lebih smooth dan ya kayak vanilla ya, atau jangan yang jaguar lah, yang sporty itu jangan. Itu terlalu strong kalau untuk acara. Ya. Itu silakan Mbak Anissa yang ingin bertanya lagi tadi, kalau nggak salah ada yang raise hand ya. Dipersilakan bagi teman-teman yang ingin bertanya. Oh ya. Mbak Zahra. Silakan Mbak Zahra. Iya Kak, makasih atas waktunya. Saya mau tanya Kak, buat kita yang belum pernah jadi MC nih, cara kita mempromosikan diri tuh gimana sih, menawarkan diri bahwa kita tuh bisa gitu jadi MC tuh gimana tuh Kak? Oke, terima kasih. Langsung ya Mbak Anissa ya. Oke. Kak, bagaimana cara kita mempromosikan diri kita? Kita ini belum pernah jadi MC. Ya, kita ini belum pernah jadi MC, tapi kita ingin mempromosikan diri kita kalau kita ini bisa jadi MC. Maka yang harus kita lakukan pertama adalah promosikan diri kita. Caranya bagaimana? Kita kan punya banyak kawan nih, ya kan? Punya banyak kawan. Maka pada saat kawan kita buat acara, let's say, mungkin bikin acara di kampus, di fakultasnya, atau mungkin acara-acara organisasi atau apa. Saya dong MC-nya. Saya dong MC-nya. Nggak apa-apa, saya aja yang MC. Maka
promosikan diri kita sendiri. Karena apa? Orang lain itu belum tahu kemampuan kita. Maka pertama yang harus kita lakukan, promosikanlah diri kita kepada orang lain supaya orang lain itu tahu kemampuan kita. Maka kalau kita sudah sekali kita MC, berhasil. 2 kali kita MC, berhasil. 3 kali kita MC, berhasil. Maka muncullah percaya diri dalam diri kita. Muncullah kepercayaan diri dalam diri kita, sehingga itulah nanti yang akan menciptakan personal branding diri kita. Mungkin berawal dari MC wedding, kalau ada pernikahan. Ya, tapi kita juga harus belajar dulu, cari contoh di YouTube, atau mungkin kita punya senior yang memang sudah terbiasa MC, Kak, ajarin dong gimana caranya MC wedding. Nah, kasihlah rundown acaranya. Nanti acaranya kayak gini seperti itu. Gitu, Zahra. Jadi berawal daripada promosikan diri kita kepada teman-teman kita. Maka nanti teman kita itu akan melihat kemampuan kita, sehingga itu akan menciptakan personal branding diri kita. Begitu, Zahra. Oke, makasih Kak. Sama-sama. Ada lagi, Anissa? Cukup sih Kak dari yang penanya. Mungkin ada waktu 15 menit lagi untuk menyinggung terkait PR yang kemarin, Kak. Oke, siap. Baik, 15 menit lagi kita gunakan. Rekan-rekan ada yang mau praktek, mungkin sudah dipersiapkan untuk skrip MC-nya, boleh? Silahkan, dari mulai opening, kemudian isi, kemudian closing. Boleh. Ada yang mau jadi relawan atau paksawan? Dari Saudara Taufik ada, Kak? Siapa? Saudara Taufik, siap. Oke, silakan Mas Taufik. Boleh dipin. Boleh dipin Mbak Anissa, boleh Mas Taufiknya, silakan. Wah, banyak ini. Ada Mbak Bella, Mbak Uci, ada Zahra. Oke, semangatnya luar biasa ya. Silakan Mas Taufik. Temanya tentang apa MC-nya? Temanya tentang ini resepsi perkawinan, Kak, pernikahan. Oke, wedding ya, resepsi ya. Iya, Kak. Oke, siap. Silakan. Dari mulai opening, isi, closing ya. Oke. Baik, Kak. Oke, apa-apa dari Kakak. Begitu Kakak bilang kamera roll action, baru Mas Taufik salam ya. Iya, Kak, siap. Ya, kita umpamakan kita audiens di sini itu sebagai tamu undangan ya. Oke, siap Mas Taufik. Kamera roll and action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para undangan sekalian yang berbahagia, Sohibul Hajat yang kami hormati, dan khususnya kepada mempelai berdua yang berbahagia, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah yang Subhanahu wa taala, karena pada malam hari ini kita bisa hadir pada resepsi pernikahan saudara kita yang bernama Hadi Purnomo dengan Maria Ulfa. Yang baru saja cut Mas Taufik, cut dulu ya. Jangan dulu dilanjutkan, langsung Kakak koreksi ya. Jadi pada saat salam kemudian memulai, tarik nafas dulu, jangan cepet-cepet, dinikmati. Ya, itu tadi Mas Taufik ini kayak orang mau lari, kayak orang membaca cepet, jangan. Nah, kayak kemarin siapa tuh yang sampaikan bahwasanya kita menjadi MC itu harus komunikatif. Jadi kita berikan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, biarkan audiens menjawab salam semuanya. Setelah itu, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, pada kesempatan pagi yang penuh dengan kebahagiaan ini, pagi yang penuh dengan keceriaan ini, kita diberikan kesempatan untuk sama-sama kita hadir, gitu ya. Jadi berupaya itu jangan terlalu cepat, ya. Jangan terlalu cepat kita membaca. Meskipun membaca, tapi kita belajar yang tidak membaca. Oke? Ya, oke. Pelan-pelan Mas Taufik, pelan-pelan. Jangan kayak diburu setan, ya, masih jauh. Oke? Yuk, siap. Ulangi sekali lagi pelan-pelan. Kamera roll and action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Para undangan sekalian yang berbahagia, Sohibul Hajat yang kami hormati, dan khususnya kepada mempelai berdua yang berbahagia, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala,
karena pada malam hari ini kita bisa hadir pada resepsi pernikahan saudara kita yang bernama Hadi Purnomo dan Sinta Ailiani Kusuma, yang baru saja berlangsung akad pernikahannya. Adapun maksud dan tujuan kita dihadirkan pada malam hari ini adalah untuk memohon doa restu daripada undangan sekalian, agar mereka berdua dalam menjalani hidup yang baru ini tidak mendapatkan halangan apapun. Kalau toh mereka berdua menemui halangan, agar mereka berdua dapat mengatasinya dan dapat bersabar. Selanjutnya, salawat serta salam mari kita haturkan kepada Nabi Agung kita, Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah memberikan kita dari zaman kegelapan ke zaman pencerahan ini. Hadirin sekalian yang berbahagia, kami sebagai MC langsung saja kami bacakan rangkaian acara yang sudah disusun pada malam hari. Adapun rangkaian acaranya sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan yang sudah saya buka. Yang kedua, pembacaan kalamullah. Yang ketiga, sambutan-sambutan. Yang keempat, pembacaan doa. Yang kelima, ucapan selamat kepada mempelai berdua. Yang keenam, ramah tamah. Yang ketujuh, penutup. Oke, closing. Demikian rangkaian acara resepsi pada malam hari ini mengijak acara kedua, yaitu pembacaan kalamullah yang akan dibacakan oleh Adik Farida. Kepada Adik Farida dipersilahkan. Oke, thank you Mas Taufik ya. Itu tadi sudah ritmenya itu sudah mulai melambat. Jadi speednya itu tidak sekencang tadi yang pertama ya. Itu sudah berarti Mas Taufik ini sudah belajar sadar. Oh berarti tadi kecepatan nih, sudah lebih rileks. Mungkin tadi di awal tuh lebih nervous ya kan. Nah, terus masukan dari kakak, ada juga kadang yang bertanya kayak gini, Kak Ica, dalam sebuah acara boleh nggak sih kita membacakan susunan acaranya? Kan ada ya kadang yang kayak tadi Mas Taufik, kan dibacakan tuh susunan acaranya dari mulai awal sampai akhir gitu ya. Acara yang pertama pembukaan, menginjak ada acara yang kedua, jangan diinjak acara, ngapain diinjak ya? Jadi jangan pakai kata menginjak. Itu kadang banyak tuh menginjak acara yang kedua. Jadi boleh saja, tapi biasanya yang biasa kakak lakukan itu tanpa membacakan susunan acara. Karena pada dasarnya acara itu nanti semuanya itu akan kita laksanakan. Jadi tidak usah dibacakan pun itu tidak jadi masalah. Dan juga lebih efektif waktu. Jadi kalau sudah selawat beserta salam, marilah sama-sama kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai suri tauladan kita semua, sang reformis kebenaran dunia, yang pastinya kita bersama-sama supaya kelak di yaumil akhir kita dijadikan sebagai salah satu umat Nabi Muhammad yang akan mendapatkan syafaat di yaumil akhir. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah bersama-sama untuk rangkaian acara pertama kita akan bersama-sama mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Qur'an yang akan langsung dibacakan oleh bla 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 bla. Gitu. Jadi langsung nggak apa-apa, atau Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, sebelum acara dimulai supaya lancarnya acara pada kesempatan pagi hari ini, marilah bersama-sama kita berdoa menurut kepercayaan dan agamanya masing-masing. Berdoa dimulai. Itu boleh, atau marilah sama-sama kita buka acara ini dengan bersama membacakan bismillah, membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Gitu ya. Jadi ada seperti itu. Setelah itu nanti kalau sapaan hadirin yang berbahagia atau Bapak Ibu yang kami hormati. Ya, Mas Taufik seperti itu tadi mungkin untuk susunan acaranya boleh dibacakan, tapi kalau saran kakak lebih baik kita langsung menuju ke acara yang pertama daripada kita membacakan susunan acaranya. Gitu ya. Baik, Kak. Terima kasih Kak atas masukannya, Kak. Oke, good job Mas Taufik, sudah bagus tadi ya, sudah ada progres. Oke, selanjutnya Mbak Anissa boleh siapa? Ini semuanya raise hand, ini banyak yang raise hand. Iya, Masya Allah ya Kak. Mungkin silakan, siapa kira-kira? Dua lagi, ini ada Kak Ayunin Nikmah. Oke, silakan. Halo, Assalamualaikum. Oke, boleh dipin Mbak Anissa.
Saya izin tidak menghidupkan kamera karena sinyal lagi nggak enak, Kak Ica. Oke, baik Mbak Yunin, silakan. Untuk MC yang ini saya kemarin sempat ngisi untuk acara talk show sih, talk show online di kampus saya. Oke, baik silakan. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Rektor Universitas Insan Cita Indonesia, Profesor Laude Masihu Kamaludin, Magister of Science, Magister of Engineering. Serta yang kami hormati Bapak, Ibu, dan rekan-rekan peserta talk show pada siang hari ini. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Tidak kata yang pantas kita ucapkan selain pujian syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat bertemu secara virtual melalui Zoom meeting hari ini, Sabtu 20 November 2021 dalam acara talk show Hari Anak Sedunia dengan tema Dunia Digital Ramah Anak. Selanjutnya, sholawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW, yang mana karena perjuangan beliaulah kita semua dapat terangkis dari alam kebodohan menuju alam terang benderang dengan adanya imtak dan iptek seperti yang kita rasakan saat ini. Hadirin sekalian, peringatan Hari Anak selalu menjadi momentum untuk meningkatkan kepedulian kita terhadap hak dan perlindungan khusus anak. Oleh karena itu, kawan-kawan mahasiswa Universitas Insan Cita Indonesia dengan support penuh dari bidang kemahasiswaan memprakarsai Hari Anak Nasional dengan tema yaitu Dunia Digital Ramah Anak. Langsung aja ya Kak ya ke acara. Oke, silakan. Hadirin sekalian, untuk memulai acara kita pada siang hari ini, seperti budaya dari kampus UICI, marilah kita sama-sama membaca suratul Fatihah terlebih dahulu. Amin. Semoga dengan pembacaan suratul Fatihah tadi, acara kita dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan apa yang kita harapkan. Cukup, Kak? Oke, closing. Nggak ditulis lagi. Ada closingnya? Nggak ada, Kak. Nggak ditulis kemarin. Oke, siap. Terima kasih Mbak Yunin. Terima kasih. Itu sudah sama Kak. Sudah bagus ya. Dari voice-nya juga sudah dapet, sangat rileks, sangat menikmati. Tapi Mbak Yuni nanti harus belajar olah vokal supaya powernya lebih naik lagi. Jadi kalau nanti Oke, Kak. Jadi nanti kalau Ayunin diminta untuk MC informal, ini nanti lama-lama jadi boring. Gitu, lama-lama jadi boring. Jadi tadi ritmenya sudah bagus kalau untuk acara talk show ya, itu udah sangat bagus itu. Sudah sangat bagus. Kemudian ada prolog juga menuju ke MC, menuju ke tema itu ada prolog, itu sudah sangat bagus sekali. Jadi voice-nya itu juga sudah voice 3/4. Jadi vokal itu ada vokal 1/4, 3/4 dan vokal full. Full itu juga ada full atas, full sedang, full bawah. Ada 3/4 atas, 3/4 sedang dan 3/4 bawah. 1/4 ada 1/4 atas, 1/4 sedang dan 1/4 bawah. Itu masing-masing itu ada kategorinya. Nah, Mbak Ayunin tadi itu vokalnya itu sudah vokal 3/4. Standar news anchor atau broadcasting. Vokal-vokal seperti kita berbicara biasa. Nah, kayak gini orang memberikan sambutan itu vokal-vokal 3/4. Tapi kalau vokal 1/4 itu nadanya itu lebih bawah. Kalau kita berbicara, apa yang harus kita perhatikan? Nah, itu vokal 1/4. Karena apa? Kalau vokal 1/4 itu semua main, mimik main, alis main, ya ekspresi kita main itu vokal 1/4. Ya, contohnya 1/4 atas itu kayak itu tadi suara-suara yang di kalau kita bioskop. Nah, kalau vokal full itu contohnya kalau kita memanggil MC di backstage ya untuk voice over itu biasanya vokal-vokal full atau attention untuk memberitahu kepada audiens bahwasanya sebentar lagi acara akan segera kita mulai. Maka biasanya MC itu menggunakan vokal
full, karena supaya audiens itu tahu acara mau dimulai, jadi semuanya fokus ke kita, gitu ya. Jadi tadi Mbak Ayuni sudah bagus terkait vokalnya, ketenangannya juga, dari narasi ya, dari diksi yang disampaikan juga sudah sangat elegan, gitu ya Mbak Ayuni. Terima kasih. Terima kasih Kak Ica. Sama. Oke, ada lagi silakan Anissa. Mungkin bisa dicukupkan satu lagi aja ya Kak, karena melihat waktu. Ya boleh, saya mengikut aja ke moderator. Ada berapa lagi? Sebenarnya masih ada 6 lagi Kak. Wow, ada 6 ya? Iya, semangat. Kita sampai jam berapa? Setengah 10 tak? Sampai jam 9 Kak. Oh, jam 9. Bagaimana? Dari 6 orang itu bagaimana? Atau mungkin 1 menit kali ya? Gimana Mbak Anissa? Maksudnya biar semua itu 6-6-nya itu bisa praktek semuanya gitu. Bagaimana? Boleh Kak, boleh. Boleh ya? Izin ya Mbak Anissa ya? Iya Kak. Oke, silakan. Yang siapa dulu Mbak Anissa? Silakan. Di sini ada Pak Rabi Hudin Kak. Oke, silakan Pak Rabi Hudin. Masya Allah ini semangatnya Pak Rabi Hudin ini. Alhamdulillah. Halo, silakan Pak. Baik, mulai Bu ya. Boleh, silakan. Geng. Hadirin yang kami hormati, acara Walimatul Urus pernikahan antara Adinda Siti Zulfia dengan Adinda Muhammad Arifin akan segera kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Yang sama-sama kita muliakan guru kita, Guru Haji Abdurrahman yang telah hadir di tengah-tengah kita. Yang kami hormati Kepala KUA Kecamatan Sukasada, Bapak Haji Zulhikam. Yang kami hormati Perbekal Desa Pegayaman, Bapak Agus Asgor. Dan hadirin semua yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Yang berbahagia kedua mempelai, Adinda Siti dan seterusnya, dan juga Adinda Ahmad dan seterusnya, dan yang sangat berbahagia juga keluarga besar Siti ini, keluarga besar Bapak ini dan seterusnya. Baik, hadirin yang kami hormati, sebelum acara kami lanjutkan, marilah kita buka acara ini dengan pembacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, closing Pak, closing. Bagaimana? Closing. Baik, demikian tadi acara demi acara dapat kita lalui dengan baik dan lancar. Mudah-mudahan mari kita doakan kedua mempelai ini menjadi pasangan yang berbahagia minat dunia ilal akhirah. Demikian yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kekeliruan, sebagai MC, sebagai pembawa acara, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus, Pak Rahimudin. Mantul. Itu sudah pas banget dari voice-nya, ekspresi Bapak juga. Bapak tetap begitu membaca yang tidak membaca, tapi tetap ada senyum. Terkadang ketika kita MC itu, kita fokus kepada MC, apa yang kita baca, data kita, tapi lupa senyum. Tapi para Budin itu tadi itu tetap sustain senyumnya itu. Ya, dan ketenangannya juga sudah dapat. Itu kalau untuk MC siap-siap Pak ya. Besok nanti ada yang Bapak. Oh, Masya Allah. Ya persiapannya Bu. Mantap. Sudah bagus itu Pak. Tinggal ditingkatkan lagi jam terbangnya dan rasa percaya kita juga. Boleh nanti sesekali belajar untuk MC acara talk show atau seminar dan lainnya Pak. Sudah oke, suaranya sudah bagus. Suaranya udah bagus Pak. Bassnya, low-nya udah dapat banget. Ya, terima kasih Pak Rahibudin. Sama-sama Bu.
Silakan Mbak Anissa, siapa lagi? Selanjutnya ada Bella Oktaviani, Kak. Ya, silakan Bella. Oke, silakan. Boleh dipin. Silakan. Oke, langsung aja ya, Kak. Ya, boleh silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang dan bergabung kepada orang tua murid KB dan TK Islam Plus Ar-Rasyid Bintaro. Yang terhormat Bapak Dr. Andes Suharmadi, AKM MMSI CA, selaku Dewan Pembina, Madam Retno Indriati, SPT, selaku Ketua Yayasan Ar-Rasyid Bintaro, Miss Ririn Mu'alifah, Eskom, selaku Kepala Sekolah KB dan TK Islam Plus Ar-Rasyid Bintaro. Bella senyum, Ibu Mai, iya. Oke, lanjut. Miss Vina selaku Ketua Panitia Akhirus Sanah tahun ajaran 2021-2022 dan kepada seluruh guru dan staf Yayasan Ar-Rasyid Bintaro beserta teman-teman KB dan TK Islam Plus Ar-Rasyid Bintaro. Bapak Ibu yang kami hormati, perkenan kami menyampaikan susunan acara Akhirus Sanah pada pagi hari ini. Setelah acara pembukaan ini, marilah kita menyanyikan lagu kebangsaan kita, Indonesia Raya, yang diikuti dengan pembacaan ayat suci Al-Quran beserta terjemahan. Kemudian dilanjutkan dengan sambutan dari Ketua Panitia Akhirus Sanah tahun ajaran 2021-2022, penampilan hafalan doa dan hadis dari TKA, penampilan hafalan doa dan hadis dari TKB, penampilan tari manuk dadali dari TKA, sambutan dari Ketua Yayasan Ar-Rasyid Bintaro, penampilan tari cublak-cublak suweng dari siswa-siswi TKB, penayangan dokumenter TKB, penampilan menyanyi guruku tersayang dari TKB. Selanjutnya, agenda yang ditunggu-tunggu oleh siswa-siswi TKB adalah prosesi wisuda siswa-siswi TKB Ar-Rasyid Bintaro. Lalu ditutup dengan doa bersama beserta pembagian souvenir dan snack-nya. Oke, langsung closing Bella. Langsung closing. Bapak dan Ibu orang tua murid yang kami hormati, demikian acara Akhirus Sanah KB TK Islam Plus Ar-Rasyid Bintaro tahun ajaran 2021-2022 yang telah kita lewati bersama. Terima kasih atas kerjasama ayah dan bunda selama acara berlangsung. Semoga acara ini mendapat ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Oke. Salam dan. Ya. Makasih Bella. Ya, sama-sama. Ya, terima kasih Bella. Jadi untuk tadi pembawaannya sudah oke, tapi ingat Bella jangan terlena. Jadi maksudnya gini, dari mulai awal sampai akhir itu ritmenya sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Ibu, Ayah Bunda, selaku wali murid. Kemudian acara berikutnya adalah sambutan-sambutan, selanjutnya adalah doa, kemudian jadi itu sama dari awal sampai akhir. Nah, itu harus kita sadari supaya nantinya tidak akan boring audiens itu. Jadi sesekali itu vokalnya bisa kita jadikan vokal yang full. Baik, ibu-ibu semuanya, ayah bunda yang saya sayangi dan saya hormati, untuk acara yang berikutnya kita sama-sama akan saksikan performance daripada anak-anak kita yang akan menampilkan penampilan yang sangat luar biasa, yaitu tarian cublek-cublek suweng. Bapak Ibu hadirin, ayah bunda yang kami cintai, marilah kita sambut bersama inilah tarian cublek-cublek suweng. Nah, gitu. Jadi tidak ritmenya itu tidak monoton gitu ya, tapi overall sudah oke, voice-nya ketenangannya sudah dapat, tapi jangan terlalu tenang, nanti kalau terlalu tenang akhirnya tidur semua nanti audiensnya ya. Oke, terima kasih Bella. Boleh selanjutnya Mbak Anissa, silakan.
Baik, Kak. Selanjutnya ada dari Zahra Asila, Kak. Oke, berapa lagi Mbak Bella? Di sini ada 3 lagi, Kak. Oke, silakan Zahra. Silakan Zahra. Berarti 2 lagi ya setelah Zahra ya. Silakan Mbak Zahra. Langsung aja ya, Kak. Boleh, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang saya hormati, untuk mengawali pertemuan yang penuh keceriaan ini, marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Ilahi atas limpahan rahmat-Nya, sehingga kita dapat duduk bersama dalam acara representasi makalah sebagai peringatan Hari Pendidikan Nasional. Hari ini tanggal 2 Mei 2010, seluruh bangsa Indonesia memperingati Hari Pendidikan Nasional. Merupakan merupakan hal terpenting dalam pembangunan suatu bangsa. Pendidikan merupakan kesempatan dan pendidikan merupakan harga diri bangsa. Bangsa yang disegani adalah bangsa yang peduli akan pendidikan. Oleh karena itu, semangat pembangunan dalam bidang pendidikan harus benar-benar digalakkan. Tinggal semua perlu kesadaran, jangan kita berpangku tangan, teruskan hasil perjuangan dengan jalan apa saja yang pasti kita tentukan. Oke, masuk satu acara. Masuk ke satu acara, silakan. Saya sebagai pembawa acara akan menyampaikan rangkaian acara yang akan kita lalui. Susunannya acara adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah pembukaan yang baru saja kita buka tadi. Dan yang kedua ada sambutan dari ketua penyelenggara. Yang ketiga ada representasi makalah. Yang keempat lain-lain. Yang kelima istirahat. Dan yang terakhir penutup. Agar acara tidak terlalu malam, marilah kita mulai acara kedua, yaitu sambutan ketua penyelenggara Saudara Nahar Fitri Hidayat. Saya persilahkan. Oke, langsung closing, Zara. Oke, demikianlah acara pada hari ini. Sungguh penuh antusias dan begitu lancar acara tanya jawabnya, dan pesertanya juga sangat bersemangat. Terima kasih telah menghadiri acara hari ini. Sekian dan terima kasih. Oke, terima kasih Zahra Asila sudah membacakan skrip MC-nya ya. Satu pesan kakak untuk Zahra, jadi belajar nanti kalau Zahra bercermin, belajar berbicara sambil tersenyum. Karena kalau kita MC tapi kita minim senyumnya, maka nanti audiensnya pada takut. Jadi kita belajar. Makanya kemana-mana kita bawa cermin, lupa senyum, cermin lagi, senyum lagi. Harus belajar memang. Itu nggak bisa instan, tapi harus kita coba. Tiap pagi pas sambil ngaca, sambil pakai bedak, itu kan ngomong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu hadirin yang berbahagia. Bertemu kembali dengan saya mungkin kalau acara kemarin sudah 1 hari dalam acara pendidikan dan sebagainya untuk menghadiri talk show di mana nantinya akan bersama-sama dengan kita pembicara kita, narasumber kita yang akan pastinya memberikan ilmu yang sangat banyak sekali kepada kita semua sebagai audiens yang pastinya rekan-rekan ibu-ibu semua nanti bisa bertanya apapun tentang dunia pendidikan kepada narasumber kita pada kesempatan pagi hari ini. Ya, baik, untuk menuju ke rangkaian acara pertama, marilah Bapak Ibu hadirin semuanya, kita buka acara pada kesempatan pagi hari ini dengan bersama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, jadi harus belajar senyum. Ya. Begitu ya Zara ya. Untuk selebihnya tadi vokalnya sudah oke, tinggal latihan olah vokal lagi. Supaya tadi PR-nya kayak yang sebelumnya tadi siapa tuh? Bella. Jadi supaya tidak tidur nanti audiensnya karena terlalu tenang. Ketenangannya sudah bagus, tapi kalau terlalu tenang nanti jadinya tidur. Gitu. Ya. Oke, terima kasih Zara. Oke, next Mbak Anissa. Selanjutnya ada Fatia Hasna Aziza, Kak. Ya, silakan Mbak Fatia. Ya, Kak Ica. Ya, silakan Fatia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat
Rektor Institut Ilmu Al-Quran Jakarta, Ibu Dr. Hajah Najematul Faizah, SHM-Hum. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan kepada kita segenap rahmat, taufik, dan karunia-Nya, sehingga kita semua dapat berkumpul bersama-sama dalam keadaan sehat walafiat, dalam rangka acara pembekalan, pembukaan, dan pelepasan pengenalan lapangan persekolah PLP 2 Fakultas Tarbiyah Institut Ilmu Al-Quran Jakarta tahun ajaran 2022-2023. Saya Fatia Hasna Azizah, mahasiswi semester 3 Institut Ilmu Al-Quran Jakarta, selaku pembawa acara. Langsung ke acara aja, Kak. Ya, boleh langsung ke acaranya, silakan. Baiklah, untuk acara yang selanjutnya, yaitu pembukaan dan pelepasan kegiatan PLP 2 mahasiswa Fakultas Tarbiyah Institut Ilmu Al-Quran Jakarta tahun ajaran 2022-2023 yang akan disampaikan oleh PJS Rektor Institut Ilmu Al-Quran Jakarta, Ibu Dr. Najematul Faizah, SHM-Hum. Kepadanya, kami silakan. Oke, langsung closing. Acara yang terakhir yakni penutupan. Sebelum kami tutup acara pada pagi hari ini, saya selaku pembawa acara memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata dan perilaku yang kurang berkenan. Dan saya ucapkan terima kasih kepada seluruh hadirin yang sudah berpartisipasi dalam acara ini. Semoga ilmu yang kita dapatkan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Amin. Marilah kita tutup acara pada pagi hari ini dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagus Fatia ya, tadi suaranya sudah bulat, tinggal diolah lagi ya, tinggal diolah lagi, tinggal banyak jenjang terbang, maka nanti bassnya ya, low-nya itu akan semakin bulat. Low-nya itu akan semakin bulat, maka kalau sudah seperti itu sudah siap untuk jadi MC wisuda tahun ini. Ya, harus gitu dong semangatnya ya, Fatia. Semangat Fatia ya, sama ini belajar itu tadi bicara senyumnya juga. Karena tadi Fatia sesekali senyumnya lupa. Ya jadi kayak serius gitu ya. Jadi belajar membaca yang tidak membaca dan juga belajar berbicara sambil tersenyum. Gitu ya Fatia ya. Oke. Iya Kak. Makasih Kak. Oke sama-sama. Oke. Terakhir ya, the last performance ya, Mbak Anissa. Ada dari ini Kak, Zulfa Malina. Oke, Zulfa Amalina. Silakan Mbak Zulfa. Ya baik, terima kasih Kak. Ya, silakan. Bentar, Kak. Mohon maaf Kak, saya izin tidak mengaktifkan kamera karena kurang siap. Sebentar. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Profesor Insinyur Rudi Wibowo MS, selaku Direktur Pasca Sarjana Universitas Jember. Yang terhormat Ibu Dr. Luh Putu Suciati, selaku Kaprodi MPSDAL, Pasca Sarjana Universitas. Yang terhormat Bapak Dr. Wahyu Surakusuma dan Bapak Dr. Fuad Muhammad selaku narasumber. Serta yang terhormat Bapak Ibu peserta seminar online pada pagi hari ini yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan karena berkat rahmatnya kita masih berkumpul untuk bersama-sama menimba ilmu dari narasumber yang luar biasa.
Meski harus dilaksanakan secara online, semoga tidak mengurangi acara seminar online pada pagi hari ini. Seminar online kali ini mengusung tema Sustainable Development Talk, Increasing Sustainability Literacy Toward Just Future. Sebelum memulai acara, perkenankan saya, Zulfa Amalina, selaku MC pada pagi hari ini, untuk membacakan susunan acara. Yang pertama, pembukaan, kemudian menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Universitas. Yang ketiga, acara sambutan. Yang keempat, pembacaan doa. Yang kelima, pemaparan materi oleh penulis sekaligus diskusi, juga tanya jawab. Yang terakhir ada penutup. Memasuki agenda selanjutnya, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Universitas. Langsung terakhir aja ya, Kak. Oke, langsung closing. Terima kasih banyak kepada narasumber, moderator, serta para peserta yang telah menyimak acara dari awal sampai akhir. Saya mewakili panitia yang bertugas menyampaikan mohon maaf atas segala kata dan perbuatan. Akhir kata, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tadi dengan siapa namanya? Zulfa Amalina, Kak. Itu semester berapa di IKI? Saya semester 7. Fakultas? Fakultas IAT. Suludin, Kak. Oh, Suludin. Ya. Zulfa ini suaranya sudah, ritmenya itu sudah terbentuk. Tinggal diolah sedikit lagi suaranya. Ya, kalau untuk acara formal itu tinggal powernya dinaikkan sedikit lagi, itu sudah jadi banget ya, dari ketenangannya, dari ritmenya, dari pola yang dia miliki pada saat mempersilahkan ya, kemudian ketenangannya itu juga sudah dapat. Memang salam yang sesuai dengan protokol yang digunakan di Indonesia itu tadi seperti yang Zulfa sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, biarkan mereka menjawab salam terlebih dahulu, kemudian kita lanjutkan. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sehat untuk kita semua. Gitu ya, itu salam nasional. Jadi salam nasional. Tapi kalau semua kita salam, kemudian menggunakan Assalamualaikum, kemudian salam sejahtera, itu juga sudah cukup. Itu sudah mencakup. Tapi kalau standarnya protokoler yang kakak pelajari itu tadi, yang disampaikan oleh Zulfa, itu sudah mencakup semuanya. Jadi Zulfa, perbanyak jam terbang, harus banyak. Sudah sering MC di luar ya Mbak Zulfa ya? Masalahnya saya itu Kak, anaknya tuh kalau nggak ditunjuk, ya udah saya bakalan diam. Saya tuh malu untuk mempromosikan diri. Nah, itu dia. Jadi harus ada dorongan dari temannya. Jadi nanti ini siapa presiden DMAF-nya itu kan Syafira ya? Syafira atau nanti siapa tuh sekretarisnya atau siapa. Jadi nanti kalau ada semua B mengadain acara, tunjuk ini yang tadi sudah praktek ini. Salah satunya Mbak Zulfa. Supaya apa? Supaya tertantang. Karena saya Mbak Zulfa ini sudah punya kemampuan secara basic itu sudah oke. Pokoknya sudah oke, ketenangan sudah oke. Kemudian ritme berbicaranya juga sudah oke. Tinggal dipoles sedikit lagi dengan jam terbang. Karena sayang, kalau tidak dipoles dengan terbang, maka sayang, nggak akan bermanfaat buat apa. Jadi nggak apa-apa. Jadi mulai untuk percaya diri atau enggak teman-temannya, ayo kamu maju kayak gitu. Jadi berikan tekanan dia, ya Mbak Zulfa dan teman-teman yang tadi praktek, supaya apa? Supaya nanti memperbanyak jam terbang. Gitu ya. Kalau pesan Kak Ica, Mbak Zulfa. Iya Kak, terima kasih Kak. Oke. Terima kasih Mbak Zulfa. Oke, Mbak Anissa sudah selesai ya? Sudah Kak. Oke. Alhamdulillah ya sudah selesai. Oke. Terakhir, sebelum nanti kakak closing, mumpung kakak ingat, jadi kalau kita dalam proses MC, kalau kita salah menyebut nama, let's say Rektor Institut Ilmu Al-Quran Jakarta, Ibu Profesor Doktor, nama beliau itu kan Najmatul ya, aslinya Najmatul Faizah semua. Tapi kita salah menyebutkan, semua kita menyebutkannya Ibu Nazimatul Faizah, kan? Let's say kita mengatakan seperti itu. Maka tidak perlu kita minta maaf.
mohon maaf tidak perlu, tapi cukup dengan maksud kami, ulangi lagi namanya, Profesor Doktor siapa. Jadi lengkapnya. Jadi tidak perlu kita minta maaf karena kita tidak salah dalam, karena itu konteksnya itu kita dalam membawakan acara. Jadi langsung maksud kami gitu. Maksud kami. Jadi jangan minta mohon maaf, jangan, itu bukan suatu hal yang harus dimintakan maaf. Jadi langsung kita setelah kita sadar itu salah, langsung kita mohon maaf, maksud kami sebutkan nama yang benar. Gitu ya. Oke, terakhir sebelum kakak closing mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan. Terakhir. Sudah? Tidak ada yang ditanyakan, sudah jelas semua ya? Ya. Baik, sebelum kakak kembalikan lagi ke moderator, terima kasih banyak rekan-rekan semuanya. Alhamdulillah di malam ini ya bagian alhamdulillah tadi rekan-rekan ada 7 atau 8 orang itu praktek, masya Allah luar biasa banget. Itu teman-teman semangatnya luar biasa, apalagi yang usianya lebih senior daripada kita, itu patut kita tiru ya supaya nanti kita di usia-usia beliau juga tetap semangatnya seperti beliau. Itu sangat luar biasa banget. Basically overall teman-teman itu secara ketenangan, secara mental itu udah dapat. Tinggal satu, repetition dan perbanyak jam terbang itu. Nah, maka kalau perbanyak jam terbang, mulai sekarang kita harus banyak promosikan diri kita. Gak apa-apa, kok kamu pede banget sih, sok pede jadi MC lo. Gak apa-apa, saya mau belajar kok. Gak apa-apa, saya nggak dibayar, yang penting saya belajar. Meskipun itu MC di dalam kelas untuk kuliah ataupun acara fakultas atau acara jurusan, is okay, tidak masalah. Karena apa? Niatkan itu sebagai jam terbang kita. Karena ketika nanti jam terbang kita semakin banyak, maka itu akan membentuk servo mekanisme dalam diri kita. Maka nanti kita akan tahu pakem-pakem apa saja ketika kita menjadi MC. Jadi nanti mau kita mainnya dari main dari kelas, kemudian ke jurusan, ke fakultas, sampai nanti kita ke universitas, sampai kita bisa MC di luar, sampai nanti MC di kementerian, MC di acara perusahaan besar dan sebagainya. Oke, tidak masalah. Itu ya, dari kakak 2 malam ini dari awal sampai akhir. Apabila ada hal yang kurang berkenan di hati rekan-rekan semuanya, bapak-bapak, ada Pak Rahibudin, ada Pak Mas Taufik, ada siapa tadi, Ayubi atau siapa itu ya, dan yang tidak bisa saya sebutkan satu-satu, dan juga rekan-rekan peserta yang mbak-mbak, yang cantik-cantik, yang solehah-solehah. Terima kasih dari kakak, mohon maaf, dan satu pesan kakak, repetition, perbanyak jam terbang. Dan nantinya jika teman-teman setelah ini semua ada tawaran MC dan bingung, ya boleh silakan nanti call kakak, ya boleh WhatsApp kakak, nanti bisa minta nomornya ke Mbak Syafira atau Mbak Anissa, nomor kakak. Boleh kak, saya peserta MC kemarin dari IGI, saya mau konsultasi dong kak, boleh. Nanti kita bisa Zoom atau apa boleh nanti. Kalau semua tiba-tiba saya harus gimana nih kak, jadi MC nggak apa-apa, diambil, harus percaya diri, harus diambil. Gitu ya, boleh nanti teman-teman konsultasi atau coaching dengan kakak. Insya Allah selama kakak waktunya lagi senggang, tidak sedang mengajar, tidak sedang di luar kota, tidak sedang di dalam pesawat atau kendaraan, insya Allah kakak akan langsung jawab. Ya, sekali lagi terima kasih banyak atas kebersamaan kita di 2 hari ini. Ada kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Ica. Terima kasih Kak Ica. Silahkan. Baik, terima kasih Kak Ica yang mana telah memberikan materi pada malam hari ini begitu menarik ya teman-teman. Begitu juga teman-teman yang begitu antusias pada malam hari ini. Selanjutnya adalah penyerahan sertifikat yang akan diberikan oleh Presiden Dewan Eksekutif Mahasiswa Institut Ilmu Al-Quran IIKI Jakarta kepada Saudara Nur Maghfiratun Nisa, kami silakan. Nih, bagaimana Kak menerimanya ini? Dan Kak Ica, saya Maghfirat. Simbolis Kak, tentang di sertifikatnya. Sudah screen. Masya Allah, terima kasih. Boleh Mohon diterima Kak. Ya. Sudah menjadi pemateri di acara kami.
Terima kasih banyak rekan-rekan daripada Dema Fakultas Sosiologi dan Dakwah. Insyaallah semoga bermanfaat untuk kita semua, sehat semuanya untuk rekan-rekan semuanya. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih Kak, terima kasih kembali. Ini dari teman-teman sudah didokumentasikan atau belum? Belum. Oke, boleh didokumentasikan, boleh yuk. Baik, saya aba-aba. Oke. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Baik, terima kasih Kak. Sama-sama. Kak Ica, salam dari anak DMAIKI Jakarta Kak Ica, dan dari FUD juga. Baik. Ya. Salam kembali Mbak Makfiro, sehat selalu. Terima kasih banyak. Baik, selanjutnya adalah sesi dokumentasi untuk kita semua. Diharapkan untuk seluruh peserta untuk mengaktifkan kamera. Baik, saya aba-aba. Slide pertama, 1, 2, 3. Selanjutnya untuk slide kedua, saya aba-aba. 1, 2, 3. Baik, terima kasih teman-teman. Untuk selanjutnya adalah pengumuman. Kami informasikan kepada seluruh peserta bahwasanya esok hari akan dilanjutkan dengan webinar public speaking, tepatnya pada tanggal 28 Agustus 2022, yang akan dimulai insya Allah pada pukul 9 waktu Indonesia Barat. Untuk itu, kepada seluruh peserta, kami harap untuk dapat turut berpartisipasi dalam kegiatan webinar public speaking tersebut. Dan diharapkan dengan bisa masuk ke grup WhatsApp yang akan di-share oleh panitia. Kemudian untuk link sertifikat untuk peserta, silakan untuk diisi yang akan di-share di grup peserta. Baik. Alhamdulillah, tak terasa sudah di penghujung acara. Masya Allah sekali ya, pada malam hari ini dan kemarin pun sangat begitu semangat dari teman-teman sekalian dan dari narasumber kita juga tentunya ya, yang Masya Allah betul-betul detail materinya yang kadang tak terpikirkan untuk kita, tapi itu sangat penting gitu ya Kak. Masya Allah. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada narasumber kita, kepada Kak Muslihatus Sholihah Sofi An-Nur Rahman, SPHI, MCHC, yang mana yang telah bersedia memberi ilmunya kepada kita semua. Semoga apa yang telah disampaikan beliau dapat kita praktekkan dengan baik. Amin. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa saya ucapkan terima kasih pula kepada seluruh teman-teman yang mana dalam pelatihan MC ini begitu semangat dan antusias. Semoga kedepannya kita bisa bertemu kembali di pelatihan selanjutnya. Saya mewakili penyelenggara, mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Saya Anissa Nurzen, pamit undur diri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa nomor HP-nya Bu Ica. Nomor HP-nya ya. Apa? Yeah. Terima kasih rekan-rekan semua, sehat selalu ya. Terima kasih banyak Kak Ica. Terima kasih Kak Ica. Terima kasih banyak. Terima kasih Kak. Terima kasih Kak.